Bapak Ibu, selamat pagi, Rahayu, selamat berbahagia, dan tentunya semoga Bapak Ibu sekalian saat ini di dalam menghadapi bencana yang sudah menjadi pandemi dunia, yaitu COVID-19 atau wabah corona, atau saya lebih senang menyebut dengan pagebluk corona. Pagi ini semuanya bersyukur bahwa pagi ini kita dalam suasana yang cerah dan kita diberikan kesempatan oleh negara untuk meliburkan diri, tidak bersentuhan dengan pihak lain, dengan orang lain, dan diberikan jarak 1-2 meter, jarak aman, supaya kita tidak menularkan dan tidak tertular di dalam wabah corona. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian jangan lupa tetap memakai masker agar kita terhindar dari penularan atau menularkan kepada orang lain wabah corona yang saat ini sedang menjadi pandemi dimanapun berada, di negara manapun berada. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini menjadi hikmah sebenarnya kenapa Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Kang Murbeng Dumadi, Gusti Allah, memberikan kepada umat manusia yang namanya pagebluk, apalagi dinamakan pagebluk corona. Sebenarnya Bapak Ibu, tentu Yang Maha Kuasa mempunyai rencana, mempunyai program untuk manusia apa yang harus dilakukan di dalam kondisi seperti saat ini. Kalau saya memberikan ulasan di dalam ajaran kejawen atau ajaran Jawa atau disebut juga ajaran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa manusia di dalam kehidupan ini dikenal 3 hal. Yang pertama adalah sangkan paraning dumadi, yang kedua adalah manunggaling kawulolan Gusti, yang ketiga memayu hayu bawono. Tentang ajaran sangkan paraning dumadi, yaitu mengajarkan kepada setiap orang, setiap manusia, bahwa ajaran penghayat kepercayaan itu memperkenalkan bahwa manusia mulai kelahiran atau sebelum kita ada di dalam kandungan ibu, di dalam rahim sang ibu, sampai kita dilahirkan, lalu kita perjalanan dalam menjalani kehidupan, mulai anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, menjadi tua. Dan ketika kita menjadi tua, ketika kita akan dipanggil Tuhan kemana dan di mana alam kita, yaitu dipelajari di dalam ajaran yang namanya sangkan paraning dumadi. Prinsipnya di dalam ajaran sangkan paraning dumadi itu mempelajari hakikat tentang asalnya kita dari mana, lalu kehidupan ini kita mau melakukan apa, dan ketika kita dipanggil oleh Sang Pencipta, kontrak kita habis, kita mati, kita mau ke alam mana. Itulah ajaran tentang yang namanya sangkan paraning dumadi. Dan di dalam ajaran sangkan paraning dumadi, Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah alam madya. Jadi kelahiran itu adalah wasono, purwo, madya, wasono. Wasono itu adalah alam kematian. Setelah kematian itu kita mau kemana? Lalu yang terpenting adalah alam madya ini, alam kehidupan ini. Di dalam mensikapi alam kehidupan ini, tentunya seorang yang mempunyai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, saat ini merupakan saat yang tepat, momen yang tepat kita untuk dalam menghadapi
maksud saya menghadapi wabah corona ini kita diberikan kesempatan untuk libur. Momen yang tepat adalah kita melakukan introspeksi diri, kita menyatukan diri kita dengan Yang Maha Kuasa, dan tentunya kita menjadi mawas diri tentang laku kita selama ini. Mulai kita kecil, kita mengenang bagaimana ketika ibu orang tua kita melahirkan kita sampai hari ini. Jadi ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk menyatukan diri kita dengan Sang Pencipta, atau nur suci kita, atau yang namanya rasa jati kita, atau sukmo jati kita, atau yang maha suci kita dengan Yang Maha Kuasa. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan dari 3 unsur dalam tesing dumati manusia. Nur cahyo adalah nurnya Tuhan, nur rasa, nur buat, nur rasa adalah sari-sari yang dimiliki oleh Bapak dan nur buat oleh Ibu. Ketiga-tiga unsur inilah yang ada di dalam diri kita. Lalu ajaran yang kedua adalah tentang manunggaling kawulolan Gusti. Ajaran manunggaling kawulolan Gusti, Bapak Ibu sekalian, prinsipnya adalah tentang bagaimana seorang manusia bisa bersujud ke hadapannya, bisa menembah ke hadapannya dengan betul-betul yang menembah itu adalah yang berasal dari cahayanya atau zatnya. Jadi ini adalah kesempatan emas. Di dalam ajaran Jawa, Bapak Ibu sekalian, itu dikenal dengan leluhur Jawa itu mengatakan bahwa ketika saya kecil, bahkan sampai dewasa, dan ketika saya remaja, pernah orang tua saya mengatakan, kalau kamu ingin menemui dan menemukan tentang hakikat hidupmu, sejauh mana keberadaan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, cahaya agung yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia dan alam semesta seisinya, itu orang tua saya, dan ini adalah menjadi ajaran leluhur Jawa, yaitu golek ono susuing angin, golek ono tapake kuntul nglayang, golek ono warongko manjing curiko. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, yang di dalam manunggaling kawulolan Gusti, ketika seorang manusia di dalam kesendiriannya, di dalam kesunyiannya, di dalam kesenyapannya, seperti saat ini, kita sendiri-sendiri bersujud ke hadapannya, menekung ke hadapannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata Bapak Ibu, ketiga ajaran itu setelah kita hayati, setelah kita terapkan di dalam manembah atau bersujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ternyata orang Jawa yang dinamakan dengan golek ono susui angin adalah pada saat kita bersujud ke hadapannya, ketika kita megang napas, ya, megang napas itu ya kita memperhatikan nafas kita, karena nafas kita ini adalah pemberian dari Sang Pencipta, dan ini adalah pemberian dari alam semesta. Megang napas ini pada saat kesunyian, pada saat kesenyapan di dalam diri kita, dan angan-angan serta pikiran-pikiran yang ada dalam diri kita setelah ini kosong, atau orang Jawa mengatakan suwung. Maka yang dinamakan golek ono susuing angin adalah ketenangan yang ada di dalam diri kita, di dalam kolbu kita, di dalam hati kita. Itu sudah tidak ada pikiran apapun. Yang ada adalah kepasrahan, yang ada adalah sumeleh, yang ada adalah menyerahkan semuanya kepada Sang Kali, kepada Yang Maha Kuasa. Rasanya di sini sudah sepi, sudah tidak ada apapun, apa-apa, sudah tidak memikirkan apapun, sudah tidak ada angan-angan lagi apapun. Yang ada adalah antara kesendirian antara aku, Isun, dengan Yang Maha Kuasa.
Jadi golek ono susu angin di sini, kesendirian itu dengan nafas itulah yang ada dalam diri kita. Kita hanya merasakan detak jantung, hanya merasakan nafas, tidak merasakan apapun. Yang ada adalah hanya keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu ajaran tentang warongko manjing curigo. Warongko itu kalau di dalam keris itu adalah rumahnya keris, curigo itu adalah yang namanya kerisnya itu. Warongko kalau di dalam diibaratkan di dalam kehidupan adalah raga kita, adalah jasmani kita, adalah tubuh kita yang di dalamnya ada daging, darah, otak, apapun, jeruan, ya paru-paru, jantung, ginjal dan lain sebagainya. Ini adalah warongko. Curigo itu adalah nur suci kita. Nur suci ini adalah berasal dari percikan cahaya Tuhan yang sangat agung, dan di dalam diri kita ini ada sepercik cahaya, yaitulah yang dinamakan dengan nur cahyo, atau kalau orang Kejawen mengatakan sukmo sejati, rasa jati. Ya kalau ajaran yang saya geluti namanya yang masuci. Yang masuci itu adalah berasal dari percikan cahaya ilahi. Karena yang Maha Kuasa adalah cahaya yang sangat agung dan tidak terbatas keagungannya, karena beliau adalah Maha. Maka di dalam diri kita ini ada sepercik cahaya yang menghidupi kita. Curigo itu maksudnya, yang dinamakan curigo itu dilambangkan dengan itu tadi Bapak Ibu, yang diartikan dengan yang masuci, nur suci, sukmo jati, rasa jati tadi. Ketika manusia sudah suwung, yang dinamakan tadi golek ono susu angin tadi itu sudah betul-betul suwung, yang ada hanyalah Isun dan Gusti, hanya aku yang kecil tadi dengan nur suci yang kecil tadi dengan Gusti Allah yang cahaya yang agung, maka sebenarnya kita sudah bisa melepas nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Pikiran-pikiran kita yang kotor, pikiran-pikiran kita yang baik ini sudah ditinggalkan. Yang ada adalah aku dan engkau, Isun dan Gusti. Ya inilah dinamakan dengan warongko manjing curigo. Jadi ketika manusia sudah dalam posisi itu, si nur tadi sudah bisa mengendalikan segala nafsu yang ada dalam diri kita. Dan ketika nafsu dalam diri kita ini bisa nyambung dengan Sang Pencipta, ketika nur suci ini bisa nyambung dengan Sang Pencipta, yaitulah yang dinamakan dengan golek ono tampai kuntul maya. Yang ada adalah hanya cahaya dengan cahaya, cahaya kecil kita dengan cahaya ilahi. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, bahwa ajaran Jawa ini ternyata sangat luar biasa. Dan ini di dalam ajaran Jawa, setiap orang masih diberikan kesempatan untuk mempelajarinya. Dan tentunya di dalam ajaran Jawa, sekali lagi ada prinsip yang namanya ojo percaya tembung jari, ojo percaya katanya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa merasakan itu, maka Ibu akan yakin bahwa Tuhan itu adalah memang ada, dan Bapak Ibu tidak akan khawatir yang namanya alam surga dan alam neraka, karena sebenarnya itu semuanya ada di dalam diri kita, di dalam kesuwungan kita ketika kita mencari hakikat ilmu ketuhanan. Lalu yang ketiga adalah ilmu tentang memayu hayu bawono, Bapak Ibu sekalian. Memayu hayu bawono ini adalah implementasi akibat dari kita menyatukan diri kita dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan anugerahnya, kita akan mendapatkan ilmunya dari Yang Maha Kuasa. Lah inilah yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam memayu-hayu bangsa dan negara. Ya. Sebab ketika kita berbuat baik Bapak Ibu sekalian, maka sang nur suci tadi itu akan menyambung terus kepada Yang Maha Kuasa.
Tetapi ketika kita berbuat olo dan menyalahi hukum Tuhan, maka sebenarnya yang dinamakan nur suci tadi, yang dinamakan suwung tadi sudah tidak bisa dilakukan. Nah, untuk itu suwung ini tetap harus bisa dilakukan agar kita bisa mempraktekkan kehidupan sehari-hari, bisa memayu-hayu bawono di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Dan ini adalah kesempatan agar kita mendarmakan, mengamalkan segala apa yang kita miliki kepada keluarga, masyarakat di sekitar kita, dan tentunya kepada bangsa dan negara. Karena saya yakin bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang sudah dikaruni oleh Yang Maha Kuasa, alam semesta yang luar biasa. Dan dengan doa kita, dengan doa Bapak Ibu sekalian, semoga Yang Maha Kuasa akan memberikan anugerah dan segera mengambil yang namanya wabah corona tadi, dikembalikan pada asalnya. Dan tentunya semoga bangsa Indonesia ini diberikan kekuatan, diberikan pepadang, diberikan kebahagiaan, sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan jiwa Pancasila yang ada di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.